Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB, sebuah program di mana para pelayan firman di lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat menyapa dan mengajak Bapak Ibu saudara untuk merenungkan firman Tuhan di malam hari sebelum kita beristirahat sebagai rasa syukur dan permohonan perlindungan Tuhan dalam kehidupan ini. Perkenalkan, saya Pendeta Esra Sudarsono, Pendeta Jemaat di GPIB Yudea Tangerang, Bajem Siloam Binong, Mupel GPIB Banten. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh kehendak Tuhan, dan ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur sebelum beristirahat malam, Tuhan kiranya menuntun kami dengan kebenaran firman yang menjadi rasa syukur dan kekuatan hidup kami menjalani hari berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ajak kita semua mengambil Alkitab kita dan membuka kitab Nabi-Nabi kecil Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus pasalnya yang keempat, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Yunus 4 ayat 10 sampai 11, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat GPIB, maka pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diberikan judul Cyber Apati. Kisah Yunus biasanya diingat karena dramanya. Nabi yang melarikan diri, badai besar, kapal yang terguncang, ditelan ikan besar, dan kemudian bagaimana Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu, dan akhirnya mau juga berkhotbah kepada sebuah kota yang begitu besar, musuh bangsa Israel, Niniwe. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan, puncak pesan teologis dari kitab Yunus ini terletak bukan pada bab-bab yang pertama, melainkan pada bab-bab akhir seperti yang kita baca pada saat ini, Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Ketika Tuhan menegur Yunus tentang cara ia melihat dunia, tentang cara dia melihat manusia, tentang bagaimana dia meresapi dan memaknai belas kasih. Setelah Niniwe bertobat dan Tuhan menahan hukumannya, Yunus justru marah. Dia tahu sejak awal Allah Maha Kasih. Dia kenal betul Allah. Yang dia tidak setuju adalah cara Allah mengampuni. Karena musuh sekalipun seharusnya tidak diampuni, orang yang jahat sekalipun seharusnya tidak boleh mendapatkan anugerah. Dalam cerita ini, ia duduk di luar kota menunggu kejatuhan musuh, tetapi justru Tuhan mengampuni dan memulihkan. Itu sebabnya Tuhan menumbuhkan sebuah tanaman yang menaungi Yunus dari panas terik. Yunus sangat senang. Namun ketika tanaman itu mati, ia kembali marah. Pada titik ini Tuhan berkata,
engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak menumbuhkannya. Dia hidup dalam satu malam, dan pada malam berikutnya dia binasa. Bagaimana mungkin Allah tidak menyayangi dan mengasihani Niniwe, kota yang besar, 120.000 penduduknya, yang dikatakan begitu polos, begitu tidak mengerti, sehingga tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, serta ternaknya yang banyak. Artinya, Bapak Ibu Saudara, dengan satu pukulan retoris, Tuhan memperlihatkan betapa dangkalnya belas kasih Yunus. Ia bersedih untuk tanaman yang hidup, lalu mati dalam waktu satu malam. Tetapi acuh terhadap manusia-manusia yang hidup, yang bergumul, yang bernilai. Kritik Tuhan kepada Yunus bukan sekedar kritik terhadap satu individu. Ini adalah kritik terhadap kecenderungan umum umat manusia pada umumnya, dan mohon maaf, jangan-jangan termasuk kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu, dalam dunia digital saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang disebut dengan cyber apati, yaitu ketidakpedulian baru dalam dunia digital. Dunia kita kini tidak lagi dibatasi oleh dinding dan jarak. Kita hidup dalam ruang digital yang sangat luas, di mana informasi datang cepat dan kehidupan orang lain terpampang di layar. Tapi ironisnya, semakin banyak informasi yang kita lihat, semakin sedikit yang membuat kita peduli. Informasi sangat banyak, kepedulian makin sedikit. Fenomena ini yang disebut dengan cyber apati, sebuah kondisi ketika kita melihat penderitaan atau ketidakadilan di internet, namun kita tidak lagi melihat urgensi atau empati untuk terlibat dalam berita-berita itu. Kita mudah bersimpati kepada hal-hal kecil yang mengganggu kenyamanan online kita. Lagi online, lagi berdunia maya, tiba-tiba ada gangguan, listrik padam, ada tamu datang, atau lain sebagainya, kita marah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kita tidak tergugah ketika melihat seorang dihina, ketika melihat seorang dibully, ditinggalkan, atau mengalami krisis mental. Kalau koneksi kita lambat, komentar orang lain pedas, akun kita tidak update, dan bahkan diserang, kita marah. Tapi karena ada berita besar atau ada sebuah penderitaan yang besar, kita diam saja. Jangan-jangan kita sudah sama seperti Yunus yang lebih peduli pada kenyamanan diri sendiri, seperti tanaman yang menaunginya, daripada kepada manusia di Niniwe. Kita pun mudah jatuh pada pola yang sama. Dalam media sosial, seseorang yang sedang berjuang sering berubah menjadi konten, bukan manusia. Kita terbiasa melihat berita buruk, tragedi, dan penderitaan sehingga hati kita mati rasa. Kita menggulir, bukan menangis. Kita mudah untuk scroll, tidak meresapi. Kita mudah berganti topik, tapi kita tidak ingin kemudian mengambil waktu, paling tidak untuk berdoa. Kita mudah sekali untuk menyatakan like, menyukai, tapi apa tindak lanjutnya? Bukan menolong. Kita share, berbagi berita, tetapi apakah kita terlibat? Saya ambil 2 contoh akhir-akhir ini menutup pekan kita ini, yaitu peristiwa bencana alam di Lumajang yang juga terdapat tanah longsor dan erupsi Gunung Merapi, juga apa yang terjadi di Kepulauan Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, Tapatuli Tengah, Mandailing Natal, dan juga putusnya jalan ke Sibolga. Bapak Ibu bisa lihat banjir bandang yang besar dengan gelondongan kayu yang luar biasa. Di tengah rai ada penebangan hutan secara masif, dan orang menjadi marah, rakyat menjadi marah. Kita bersyukur GPIB bertindak untuk melakukan posko dan mengumpulkan dana. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, jangan marah ya. Apakah kita menyempatkan waktu untuk mendoakan, untuk mengirimkan donasi, untuk berempati? Atau kita menganggap ini berita biasa, kita share saja. Selanjutnya apa? Jangan sampai kita masuk dalam cyber apati. Hanya melihat berita, tapi
do nothing, tidak berbuat apa-apa. Paling tidak berdoa. Syukur-syukur ibu, bapak, saudara berdonasi. Belajar dari Tuhan, maka belas kasih harus lebih besar dari algoritma tertentu. Teguran Tuhan dalam Yunus 4 ayat 10-11 mengungkapkan karakter Allah yang berbeda. Belas kasihnya tidak pandang bulu, belas kasihnya tidak selektif, belas kasihnya tidak terjerat ego atau kenyamanan. Jika Yunus terjebak dalam nasionalisme sempit, Tuhan justru mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki nilai. Bahkan mereka yang dianggap musuh, mereka yang tidak memahami moral, bahkan mereka yang kebingungan, tidak tahu membedakan kanan dan kiri. Dalam dunia digital hari ini, pesan itu menantang kita untuk memiliki mata Tuhan ketika kita memandang layar gadget kita. Setiap avatar adalah manusia, setiap komentar punya penulis dengan emosinya, setiap akun punya cerita, luka dan pergumulan. Bahkan mereka yang berperilaku buruk tidak dipanggil untuk kita hina, tetapi kita lihat sebagai pribadi yang membutuhkan pemulihan. Belas kasih Tuhan adalah undangan agar kita keluar dari ketidakpedulian digital, agar kita tidak puas menjadi penonton, tapi hadir sebagai garam dan terang di dunia. Bagaimana caranya? Paling tidak yang pertama, sadarilah bahwa dalam setiap postingan ada manusia-manusia di balik layar itu. Jangan ikut meremehkan, jangan mengabaikan, jangan menghujat atau menghakimi, tetapi lihatlah dengan teliti, maknai. Yang penting direspon, direspon. Yang kemudian tidak penting untuk direspon, tinggalkan. Apalagi hoax. Kedua, jangan biasakan diri menormalisasi penderitaan. Mungkin banyak cerita tentang perundungan, tentang penyerangan, atau tentang kemiskinan. Tetapi luangkan waktu untuk berdoa. Jangan anggap biasa, sebab kita bukan penonton. Kita adalah pelaku kasih. Ketiga, mari kita gunakan platform digital untuk menyalurkan belas kasih. Mungkin kita tidak orang kaya, kita tidak memiliki banyak uang. Tapi sedikit dikumpulkan oleh sebanyak mungkin orang akan menjadi kekuatan yang besar untuk membantu dan menolong, termasuk untuk korban banjir bandang di Sumatera. Yang keempat, mari kita lawan rasa apatis, ketidakpedulian, rasa untuk cuek, rasa untuk abai, rasa karena kita sudah nyaman sendiri. Kalau hati kita mulai mati rasa terhadap tragedi, berdoalah agar Tuhan melembutkan dan memperbarui empati kita. Firman Tuhan menantang kita untuk keluar dari belas kasih yang egois. Belas kasih hanya muncul ketika kita terganggu kenyamanannya. Tuhan mengajarkan pada kita, manusia siapapun mereka, jauh lebih berharga daripada kenyamanan sementara diri kita sendiri. Di tengah dunia digital yang mampu membuat kita apatis, panggilan ini semakin penting. Belajar melihat layar dengan mata Tuhan dan merespon dengan hati yang penuh belas kasih. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri renungan malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu yang begitu indah luar biasa. Biarlah kami beristirahat malam hari ini dengan mendoakan saudara kami yang kami dengar di media sosial, di platform digital menderita karena bencana alam, karena kekerasan, karena peperangan, dan lain sebagainya. Termasuk saudara kami di Sumatera Utara, banjir bandang yang menghantam pemukiman warga dan memutuskan jalan raya umum Sibolga, Siantar, Medan. Tuhan, Engkau berkenan supaya pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat, posko-posko kepedulian, termasuk yang didirikan oleh PGI, gereja-gereja setempat, dan bahkan izinkan kami sebagai Batra GPIB melakukan yang terbaik untuk proses pemulihan dan menolong sesama. Ajar kami untuk tidak menjadi pribadi yang cyber apati, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang justru belajar mengulurkan tangan, belajar mendoakan,
ketika kami menggunakan digital dan ada orang lain yang menderita. Kami berdoa juga untuk korban bencana alam di Lumajang. Kami berdoa juga untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang kami kampanyekan di lingkup GPIB. Supaya kiranya perempuan-perempuan Indonesia dan anak-anak di Indonesia tidak mengalami kekerasan dan beroleh apa yang baik dalam hidup bersama di bumi pertiwi. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat di GPIB, mupel-mupel, dan majelis sinode yang baru, majelis sinode ke-22, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati dalam segala hikmat dan bijaksana. Pada akhirnya biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, teristimewa di tengah-tengah keluarga, sebagai gereja yang paling kecil dalam kehidupan setiap kami. Ampuni salah dan dosa kami, berkati istirahat kami hari ini, supaya besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan, memasuki minggu-minggu Advent, menyongsong Natal Kristus. Tuhan adalah sumber pokok dan berkat kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara dalam program Morning Call dan Night Call lainnya. Tuhan memberkati.